Orang yang niat mengamalkan kebaikan tapi tidak tercapai, maka dia mendapatkan pahala sesuai dengan niatnya. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'im ma nawa. Maka kenapa orang Islam dia hidup di dunia mungkin cuma 60, 70, bahkan orang yang mati dalam masa yang sangat singkat, 20 tahun wafat, 30 tahun wafat, bahkan 15 tahun wafat, setelah balik sebentar. Tapi surganya selama-lamanya. Kenapa coba? Hidupnya cuma sebentar, tapi surganya selama-lamanya. Kan tidak sebanding dengan amal perbuatannya. Mati syahid. Tidak sebanding dengan amal. Orang beramal mungkin 10 tahun, 20 tahun, tapi surganya berjuta-juta, bermiliar-miliar, bertriliun, bahkan selamanya tidak ada batas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, assalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Di kesempatan kali ini kita akan mengkaji 40 hadis yang mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita berusaha untuk menghafal 40 hadis tersebut. Karena dalam sabda beliau, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi, man hafadha ala ummati arba'ina hadisan fi amri diniha ba'athahullahu yaumal qiyamati fi zumratil fuqaha'i wal ulama. Barang siapa di antara umatku yang dia menghafal 40 hadis tentang urusan agama, maka pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkannya bersama dengan golongan para ahli fikih dan para ulama. Oleh sebab itu, di kesempatan yang mulia ini kita akan mulai kajian 40 hadis dengan harapan bila kita menghafalnya, Allah Subhanahu wa taala akan bangkitkan kita bersama para ulama dan para fuqaha ahli fikih. Masya Allah, la quwwata illa billah. Langsung saja kita akan memulai hadis pertama yang berkaitan dengan niat. An Amiril Mu'minin Abi Hafsin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an qol sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dari Amirul Mukminin Abi Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu an, ia berkata, Sayyidina Umar berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Jadi beliau an Amiril Mukminin, beliau disebut Amirul Mukminin, pimpinan orang mukmin pada masa tersebut setelah kepemimpinan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an. Kemudian Abu Hafs. Nah, jadi Abu Hafs itu kunyah. Hafs itu artinya singa. Hafsun, ha, fa, sod itu artinya singa. Nah, di sini disebutkan Abi Hafsin. Abu Hafs itu termasuk kunyahnya, julukannya Sayyidina Umar. Julukannya Sayyidina Umar Abu Hafs karena beliau terkenal ganasnya, terkenal tegasnya. Sekali AA. Beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'im ma nawa. Segala sesuatu bergantung kepada niatnya. Sesungguhnya amal itu bergantung pada niatnya. Nah, dan sesungguhnya seseorang akan mendapatkan sesuatu sesuai apa yang dia niatkan. Jadi amal itu akan dianggap sah bila disertai dengan niat. Dan seseorang akan mendapatkan pahala dari amalnya sesuai dengan niatnya. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasuli fa hijratuhu ilallahi wa rasuli. Barang siapa yang dia hijrah kepada Allah
untuk mencari ridho Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan ridho Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha, barang siapa yang dia hijrah untuk mendapatkan dunia atau seorang wanita, aw imra'atin yankihuha, ataupun ia hijrah untuk mendapatkan seorang wanita yang akan dia nikahi, fa hijratu ila ma hajara ilai, maka dia pun akan mendapatkan sesuai dengan yang ditujuinya itu, sesuai dengan apa yang ditujunya itu. Jadi di sini asbabul wurud hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Tabarani dalam kitab Al-Majma'ul Kabir dengan sanad yang para perawinya adalah sikoh terpercaya dari Ibnu Mas'ud. Dulu di antara kami ada seorang laki-laki yang meminang wanita yang bernama Ummu Qais. Nah, jadi ada namanya Ummu Qais. Ada seorang laki-laki yang ingin sekali menikahi wanita yang bernama Ummu Qais. Namun Ummu Qais tidak mau menikah dengan laki-laki tersebut hingga ia hijrah. Jadi di Mekah sama di Madinah, kan dulu kan sebelum adanya Fatuh Mekah, orang-orang yang Islam, orang-orang Islam yang tinggal di Mekah, dia wajib untuk dia berhijrah ke Madinah. Kenapa? Untuk menjaga agama mereka. Jadi disebutkan wajibnya berhijrah dari daerah orang kafir menuju daerah orang-orang yang beriman. Ini apabila wajib hukumnya bagi setiap orang Islam yang tidak mampu menegakkan agamanya. Nah, jadi orang-orang Islam yang tertekan misalnya, yang tertekan di daerah orang kafir, maka dia wajib berhijrah untuk menjaga agamanya. Nah, jadi ketika sebelum Fatuh Mekah, pembukaan kota Mekah dahulu, orang-orang banyak yang tertindas di Mekah, dimusuhi oleh orang-orang kafir Quraisy Mekah, maka mereka wajib berhijrah ke Madinah. Ini orang-orang yang tidak mampu menjaga agamanya disebabkan gangguan dari orang kafir Quraisy. Maka ada seseorang, dia hijrah juga ke Madinah. Nah, ini asbabul wurudnya. Bukan, ada seseorang yang dia hijrah juga ke Madinah. Ini asbabul wurudnya di sini. Kenapa hadis ini disabdakan oleh Nabi? Ada seseorang, dia pergi ke Madinah, tapi bukan untuk hijrah sebagaimana para sahabat yang lain. Melainkan dia ingin menikahi seorang wanita yang namanya Ummu Qais. Maka dia pun hijrah ke Madinah dan berhasil menikah dengan Ummu Qais. Maka laki-laki itu pun disebut muhajir Ummu Qais. Muhajir Ummu Qais, yaitu orang yang hijrah dari Mekah ke Madinah karena Ummu Qais. Sa'id bin Mahsur meriwayatkan dalam sunannya dengan sanad yang sesuai dengan syarat Bukhari dan Muslim dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, siapa yang berhijrah dengan tujuan mencari sesuatu, maka balasan yang didapatkannya dari hijrah tersebut seperti apa yang didapatkan oleh laki-laki yang berhijrah dengan tujuan menikahi seorang wanita yang bernama Ummu Qais itu. Oleh karena itu ia dijuluki muhajir Ummu Qais. Jadi seperti itu. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu akan dianggap sah apabila disertai niat. Nah, jadi para ulama dalam menyikapi hadis ini, Al-Imam Abu Daud, beliau mengatakan hadis innamal a'malu binniyat, ya, hadis innamal a'malu binniyat ini adalah separuh dari Islam. Hadis ini innamal a'malu binniyat ini, menurut Al-Imam Abu Daud. Kenapa? Karena Islam itu bersifat lahir. Ada kalanya bersifat lahir, zohir maksudnya, zohir. Ada kalanya bersifat batin, ya. Jadi amalan dalam agama ini ada dua, amalan zohir dan amalan batin. Niat tempatnya di mana? Hati. Amalan batin atau zohir, nampak atau tidak? Tidak nampak.
maka beliau mengatakan hadis innamal a'malu binniyat ini adalah separuh dari agama. Karena dia termasuk amalan hati. Segala sesuatu perbuatan membutuhkan niat, dan niat tempatnya di hati. Akan tetapi Al-Imam Asy-Syafi'i beliau mengatakan, dan Al-Imam Ahmad, hadis innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal itu tergantung dengan niatnya, bergantung kepada niat. Ini mengandung sepertiga ilmu. Hal itu dikarenakan usaha seorang hamba itu bisa dengan hatinya, bisa dengan lisannya, bisa dengan anggota badannya. Usaha ya seorang hamba itu bisa dengan hatinya, lisannya, anggota tubuhnya. Man ro'a minkum mungkaron. Barang siapa di antara kamu melihat perbuatan yang mungkar, fal yughayyirhu biyadi. Maka ubahlah dengan tanganmu atau dengan kekuasaanmu. Failam yastati, kalau tidak mampu, fabilisani, maka dengan lisan. Jadi pertama tadi anggota badan, yang kedua lisan. Failam yastati fabiqolbi, kalau tidak mampu, hendaklah benci di dalam hatimu, dan kita harus yakin bahwa itu adalah kemungkaran. Jadi usaha seorang itu bisa dengan hati, lisan, dan anggota badan. Nah, sedangkan niat ini adanya di dalam hati. Oleh sebab itu hadis innamal a'malu binniyat mengandung sepertiga ilmu. Wallahu alam. Nah, kemudian mengenai niat, para ulama sepakat seluruh amalan tanpa disertai niat tidak akan ada pahalanya. Segala amalan akan mendapatkan pahala dari Allah bila disertai dengan niat. Dalam ibadah pokok, sholat harus ada niatnya, haji harus ada niatnya, puasa harus ada niatnya. Niat merupakan salah satu rukun dari ibadah tersebut. Adapun ibadah-ibadah yang bersifat perantara seperti wudu itu perkara yang wajib untuk melakukan sholat. Tapi kalau tidak sholat, bagaimana hukumnya wudu? Sunnah. Maka seperti wudu, mandi, maka ini berbeda antara mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Hanafi, niat merupakan syarat kesempurnaan ibadah. Niat merupakan syarat kesempurnaan ibadah tersebut untuk mendapatkan pahala. Jadi seseorang yang wudu, mandi untuk melaksanakan sholat, untuk melaksanakan kewajiban, niat berwudunya itu termasuk syarat kesempurnaan mendapatkan pahala, bukan syarat sahnya. Bukan syarat sahnya. Soalnya kalau wudunya tidak sah, berarti sholatnya tidak sah. Tapi ini wudunya sah, sehingga sholatnya pun sah. Tapi dalam mazhab Asy-Syafi'i, Al-Imam Asy-Syafi'i tidak. Jadi walaupun dalam wudu pun tetap syarat dijadikan, niat tetap disyaratkan, tetap menjadikan rukun sebagai dalam wudu. Sehingga wudu tanpa niat, wudunya tidak sah, sehingga sholatnya pun tidak sah. Jadi kalau mazhab Al-Imam Abu Hanifah, niat dalam wudu ini syarat kesempurnaan mendapatkan pahala. Kalau dalam mazhab Syafi'i, niat dalam wudu syarat sah atau rukunnya wudu. Tanpa niat, wudu tidak sah. Nah, adapun tempatnya niat jelas. An-niyatu bil qalb. Niat itu tempatnya dalam hati. Tidak wajib, tidak disyariatkan atau tidak diwajibkan seseorang melafazkan niat. Nawaitul wudu'a, saya niat berwudu, sholli fardhol maghribi, tidak wajib. Tapi boleh, bahkan sunnah melafazkan niat dalam setiap amal, bertujuan agar lisan bisa membantu hati ketika akan menghadirkan niat.
Apalagi seperti kita buru-buru ingin mendapatkan takbiratul ihram bersama imam. Nah, imam hendak ruku, kita baru mulai takbir. Nah, untuk memfokuskan hati bisa niat dengan benar, maka dibutuhkannya usolli fardhu zuhri, Allahu akbar. Begitu dengan niat-niat yang lain. Hadis ini bermakna bahwa siapa saja yang berniat melakukan amal soleh, tetapi tidak bisa melakukannya karena ada uzur yang mendesak, baik sakit maupun meninggal dunia, maka dia tetap mendapatkan pahala. Jadi pentingnya niat itu, Bu. Orang yang niat mengamalkan kebaikan, tapi tidak tercapai, maka dia mendapatkan pahala sesuai dengan niatnya. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Maka kenapa orang Islam dia hidup di dunia mungkin cuma 60, 70, bahkan orang yang mati dalam masa yang sangat singkat, 20 tahun wafat, 30 tahun wafat, bahkan 15 tahun wafat, setelah balik sebentar. Tapi surganya selama-lamanya. Kenapa coba? Hidupnya cuma sebentar, tapi surganya selama-lamanya. Kan tidak sebanding dengan amal perbuatannya. Mati syahid. Tidak sebanding dengan amal. Orang beramal mungkin 10 tahun, 20 tahun, tapi surganya berjuta-juta, bermiliar-miliar, bertriliun, bahkan selamanya tidak ada batasnya. Karena dihitung niatnya. Sama dengan orang kafir. Orang kafir yang tidak iman kepada Allah, mungkin dia kafirnya cuma 10 tahun, umur 20 meninggal atau umur 30 meninggal, umur mungkin 50 tahun umurnya, tapi nerakanya selama-lamanya. Nah, kenapa? Karena niatnya. Seandainya Allah beri dia umur 1000 tahun, dia akan tetap kufur gitu loh. Begitu juga orang iman. Seandainya Allah beri dia umur 1000 tahun, dia tetap menjadi orang iman. Seandainya Allah beri dia umur jutaan tahun, dia tetap menjadi orang iman. Itu. Jadi niat itu penting sekali. Maka dalam kitab Al-Usfuriyah itu ada seorang ahli ibadah dari Bani Israel. Dia melihat kasibir roml, ada gundukan pasir, yang mana pada saat itu Bani Israel mengalami kelaparan. Maka seorang ahli ibadah tadi, beliau berbisik-bisik atau berniat dalam hatinya, ya Allah, seandainya tumpukan pasir itu adalah gandum, niscaya akan kuberi orang Bani Israel makan gandum ini biar tidak kelaparan lagi. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu kepada Nabi Bani Israel ketika pada waktu itu. Nah, tidak disebutkan Nabi Musa ataupun Nabi siapa, karena Bani Israel itu salah satu umat yang diturunkan banyak Nabi kepada mereka. Bani Israel itu. Nah, akhirnya Allah SWT memberikan wahyu kepada Nabi ketika waktu itu, dan untuk mengucapkan, untuk berkata kepada ahli ibadah tersebut bahwa Allah Subhanahu wa taala telah terima niatnya dan dia diberi pahala memberi makan Bani Israel dengan gandum yang sebanyak dia niatkan tadi. Jadi melihat tumpukan pasir, hatinya berniat, seandainya saya punya gandum sebanyak itu dan saya berikan makan seluruh Bani Israel, sudah mendapatkan pahala dia memberikan makan Bani Israel. Maka sungguh rugi orang yang tidak memiliki niat apa-apa di dalam menjalankan hidupnya. Maka dalam mazhab Al-Imam Syafi'i, termasuk qaul mu'tamad, seseorang yang baru hijrah misalnya, ataupun orang yang sudah lama dia meninggalkan sholat 10 tahun, 20 tahun, apakah wajib mengganti?
Apakah cukup dengan memperbanyak amal soleh istighfar? Dalam mazhab Syafi'i qaul yang mu'tamad, dia wajib mengganti dan wajib mengganti sejumlah berapa kali dia meninggalkan sholat. Caranya bagaimana? Dengan diperkirakan. Yang penting dia berusaha terus untuk mengganti, mengkodok sholatnya. Toh nanti kalau dia wafat, nah, karena dia sudah niat mengganti semuanya, maka Allah Subhanahu wa taala pun sudah tulis dia telah mengkodok sholat seluruhnya. Jadi sholat itu ibarat utang. Maka dalam pendapat Al-Imam Syafi'i, qaul yang mu'tamad, qaul yang paling kuat, seseorang yang memiliki kodokan sholat, dia tidak boleh sholat sunnah. Bahkan seluruh waktunya harus dia gunakan untuk mengerjakan, menyelesaikan kodokan tersebut. Ibaratnya begini. Mengapa seseorang yang memiliki kodokan, dia tidak boleh mengerjakan sholat sunnah? Ibaratnya seperti ini. Seseorang memiliki utang, si fulan, si A memiliki utang kepada si B. Nah, si A punya uang untuk membayar utang kepada si B tersebut. Nah, sudah jatuh temponya. Akan tetapi dia tidak segera membayar utang kepada si B. Justru dia malah kasih uang, sedekah kepada si C, sedekah kepada si D dan seterusnya. Maka bagaimana perasaan si B melihat keadaan si A yang dia sedekah kepada si C dan si D? Dia marah. Utang belum dibayar sudah sedekah sana sini. Yang wajib dulu baru yang sunnah. Oleh sebab itu kita memiliki niat yang memiliki kodokan sholat. Bagaimana kita niat untuk mengerjakan, mengkodok semua sholat-sholat kita. Semampu kita, kita niatkan untuk menyelesaikannya. Insya Allah. Al-Imam Al-Baydawi berkata, segala amal perbuatan tidak sah kecuali dengan niat. Karena niat tanpa amal mendapatkan pahala. Sedangkan amal tanpa niat adalah sia-sia. Ini bedanya amal dengan niat. Segala amal butuh niat, tapi segala amal butuh niat, tetapi niat tanpa amal pun sudah mendapatkan pahala. Jadi niat ini satu amalan hati yang bisa berdiri sendiri. Niat ini satu amalan hati yang bisa berdiri sendiri, berbeda dengan amalan-amalan yang lain. Sholat dia sah mendapatkan pahala bila ada niat. Haji sah bila ada niat. Begitu juga dengan amalan lain. Tapi niat itu sendiri itu amalan hati yang tidak butuh dengan apapun. Nah, Contohnya. seperti tadi, seorang melihat gundukan pasir, dia niat ingin memberikan makan kepada Bani Israel kalau itu adalah gandum. Kalau dia punya gandum banyak, saya akan memberikan makanan. Ini kan baru niat ini. Belum ada perbuatannya, tapi sudah mendapatkan pahala. Niatul mu'min khairum min amali. Nah, niatnya orang yang beriman itu lebih baik daripada amalnya. Bagaimana maksudnya? Oh, kalau gitu niat aja nggak usah amal. Keliru. Jadi maksud di sini, sebagaimana dikatakan oleh guru-guru kita, Syekh Yusuf Al-Bakir, beliau mengatakan, kesan dari niat itu, nah, ini kesan dari niat itu lebih baik daripada kesan dari amal. Kesan, Bu. Kenapa? Karena seseorang yang berniat betul-betul akan menimbulkan amal. Akan menimbulkan kesan yang banyak dibanding orang sekedar amal. Nah, amal karena orang bisa jadi orang tuh beramal lupa niat itu bisa jadi. Perumpamaan niat dalam amal seperti roh dalam jasad. Niat dalam amal seperti roh di dalam jasad. Tidak ada kehidupan bagi jasad yang tidak memiliki roh. Begitupun roh tidak akan tampak jika tidak menyatu dengan jasad. Jadi niat itu penting, amal itu juga penting. Yang lebih penting, amal disertai dengan niat.
Niat saja bagus, amal tanpa niat tidak bagus. Yang lebih bagus, amal disertai dengan niat. Hadis ini juga membimbing kita untuk ikhlas dalam beramal dan beribadah agar mendapatkan pahala di akhirat serta taufik dan keberuntungan di dunia. Setiap amal yang baik dan bermanfaat jika disertai dengan keikhlasan niat dan hanya mengharap ridho Allah, maka hal itu akan dinilai sebagai ibadah. Mungkin cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Kita akan lanjutkan kajian di pertemuan selanjutnya.